Iya, benar. Nah, sebelum kita memulainya, kita akan mengangkat satu pujian. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan kita karena Tuhan sudah memberkati kita selama seminggu. Oke? Ya, mari kita persiapkan diri, kita nyanyi lagu "Zu Wo Lai Xin Qiu". Kita akan memuji nama Tuhan. Ayo semua adik-adik sekalian, kita bangkit berdiri. Kita katakan Yesus kita kuat. Kita katakan Yesus kita hebat. Kita katakan Yesus kita besar. Oke, ayo kita nyanyikan lagu ini. Musik. Tuhan, Yesus kuat, kuat, kuat yang terkuat, hebat.
tentu harus tenang, dengan tenang hati kita senang berdoa. Kalau orang sedang marah-marah berdoa enggak? Tuhan pun sedih ya, kok marah-marah ya kan? Dengan senang hati kita berdoa. Jadi saya senang berdoa. Pasti senang berdoa enggak? Senang. Kenapa? Kita berbicara sama Tuhan, kita mau minta sesuatu, kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Yuk kita sama-sama nyanyi. Saya senang berdoa. Ya, kita akan memasuki firman Tuhan. Nah, kita sudah siapkan Alkitab kita? Ya, semua bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita lakukan gerakannya ya. Buka Alkitab kita. Nah. Shalom adik-adik, apa kabar? Shalom. Halo. Baik. Dengar suara Lause? Ada Lause. Oke, baiklah. Kita jumpa lagi ya di Zoom Sekolah Minggu yang kedua. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap kan? Nah, sudah. Nah, adik-adik ini semuanya semangat, lebih semangat dari minggu lalu. Terutama
Terputus ya? Oke, yang tenang, kita duduk yang manis, Iya. tidak bergerak-gerak karena kita mau berdoa. Duduk yang manis gimana? Ada yang kameranya masih muter-muter nih. Nah, oke, kita lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul di kelas Zoom sekolah minggu. Tuhan, kami telah memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, kami sungguh senang dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan Lause yang akan bercerita dan juga kami yang mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lause mau mengingatkannya ketika Lause bicara, adik-adik boleh mute ya. Tapi kalau Lause minta respon dari adik-adik, kalian boleh unmute dan berbicara supaya kita lebih jelas mendengarkannya. Ya, adik-adik. Halo, nggak ada suaranya? Oke, boleh di-unmute lagi ya. Lause mau cerita ketika Yesus di dunia ini ya, dia sudah dikenal sebagai anak domba Allah. Dan Yesus memulai pelayanannya di dunia ini, yaitu apa? Memberitakan kabar Injil. Kabar Injil kerajaan surga. Banyak orang yang mengikuti Yesus ketika itu untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika banyak orang yang percaya dan mereka juga ikut bersama dengan Tuhan Yesus ya, dari satu tempat, Yesus kemanapun mereka ikut, karena mereka mau untuk mengenal Yesus lebih lagi dan karena mereka juga percaya kepada Yesus. Nah, suatu hari Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus berdoa semalaman kepada Allah. Kalian masih ingat kan artinya berdoa? Adik-adik? Berbicara kepada Tuhan, Lause. Ingat ya. Lalu kenapa Yesus berdoa? Yesus kan anak Allah ya. Yesus juga itu Allah sendiri. Karena apa? Adik-adik tahu? Karena Yesus berdoa, karena Yesus sebagai manusia juga. Yesus mau berbicara kepada Bapaknya yang di surga untuk meminta kuasa dan hikmat. Karena pada waktu itu Yesus telah mengajarkan orang-orang, memberitakan Injil Kerajaan Surga dan juga banyak melakukan mukjizat dan kesembuhan. Jadi Tuhan mau berdoa kepada Bapaknya untuk meminta hikmat, meminta kuasa atas tugas pelayanannya di dunia. Lalu selesai berdoa, Yesus pun memilih murid-muridnya. Ada berapa orang murid-murid Yesus? Siapa yang tahu? 12 Lause. 12 orang murid-muridnya ya. Nah, benar. Pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya yang dipilih itu pergi melayani dari satu tempat ke tempat yang lain yang mereka kunjungi, Yesus sering berdoa kepada Tuhan, Bapaknya yang di surga. Yesus dalam Markus Dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Nah, tadi dikatakan Yesus berdoa semalaman. Artinya, Yesus terus terjaga dan berdoa sampai pagi.
Nah, ketika pagi-pagi benar hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi berdoa. Dia juga bisa berdoa sampai larut malam. Nah, tidak ada habis kata-kata yang mau disampaikan Yesus kepada Bapaknya karena begitu dekat Yesus dengan Bapaknya yang di surga. Nah, adik-adik, pada suatu kali ketika Yesus sedang berdoa di suatu tempat, murid-muridnya selama ini ternyata memperhatikan ketika Yesus berdoa. Lalu selesai Yesus berdoa, salah seorang dari mereka berkata, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Mereka meminta Yesus untuk mengajari mereka berdoa. Karena mereka ingin mengetahui apa saja yang harus didoakan kepada Allah, adik-adik. Lalu Yesus menjawab, apabila kamu berdoa, katakanlah, mari kita sama-sama membacakannya ya. Ada di Matius 6 ayat 9 sampai 14. Ini kok merah-merah ya? Ya, kita baca bersama-sama. Adik-adik boleh mute kan? Adik-adik. Boleh, Kak. Suaranya nggak ada nih. Oke, kita baca bersama-sama ya. Bapa kami yang di surga, Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dan di di bumi. Berikanlah kami hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kami seperti kami mengampuni orang janganlah membawa kami kepada percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Allah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selamanya. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Amin. Ya, semua hafal ya, walaupun slide-nya ini masuk ini sebentar. Lose, stop share dulu. Nanti Lose share screen lagi ya. Stop gitu dulu. Ya, sebentar Ya. ya. Oke, share screen ulang Lose. Share screen ulang. Oke, kita bacakannya dari awal ya. Kalian tahu apa doa yang diajarkan oleh Yesus? Sebelumnya Doa Bapa kami, Lause. Ya, doa Bapa kami. Oke. Bapa kami, Lause. Bapa kami, Lause. Kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kekuasaan, kemuliaan, dan kemuliaan yang selama-lamanya, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Nah, dari doa Bapak kami yang baru kita baca, di sini Yesus mau mengajarkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi adalah Bapa kita. Dan kita ini adalah anaknya. Sehingga kita harus memuliakan nama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yesus mau kita hidup sesuai firman-Nya dan menyerahkan kita kepada Bapa yang lebih tahu apa yang
terbaik bagi kita. Nah, yang seterusnya siapa yang mau membacakannya? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami pada hari ini makanan kami Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sangat peduli dan mengerti apa yang kita butuhkan. Sehingga kita harus meminta dan berusaha. Kemudian, dan siapa lagi yang membacakannya? Kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika adik-adik, ketika kita mengakui kesalahan dan dosa kita yang kita perbuat, maka Allah Bapa kita juga akan memberikan pengampunan asal kita mau mengakuinya ya. Dan seharusnya kita juga mengampuni teman atau saudara kita yang bersalah kepada kita. Allah adalah kasih, maka kita harus mengasihi Allah dan sesama kita. Kemudian selanjutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, di sini Yesus mau mengajarkan bahwasanya roh jahat yang berasal dari si iblis sangat tidak suka anak-anak yang setia dan mengasihi Tuhan Yesus. Roh jahat akan senang jika kita berbuat dosa, berbuat yang jahat, berbuat yang nakal. Nah, untuk itu adik-adik, kita harus meminta Tuhan di dalam doa kita agar kita tidak berbuat jahat dan dosa dan menghindari apa saja yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, selanjutnya karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yesus mau mengajarkan kita untuk selalu apa? Memuliakan nama Allah yang penuh. Jadi adik-adik, itulah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Nah, adik-adik, Lause mau tanya ya, Tuhan Yesus itu tahu apa yang kita pikirkan tidak? Tahu. Yesus tahu nggak? Kalian lagi mengikuti sekolah minggu? Tahu. Nah, Tuhan Yesus tahu juga apa yang kita inginkan. Misalkan, cita, dia dalam hatinya pengen sekali mendapatkan tas baru, misalkan. Walaupun Cita tidak bilang, tidak mengatakannya, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu Cita sangat menginginkan tas. Makanya Cita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya bisa lebih rajin belajar dan bisa mendapatkan yang diinginkan, tas yang diinginkan. Nah, Tuhan Yesus tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Tapi kenapa Tuhan Yesus kita berdoa kepadanya? Kenapa Tuhan Yesus mau kita berdoa kepadanya? Karena Tuhan Yesus senang kalau kita mau berdoa, berbicara kepada Tuhan Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus untuk menceritakan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan. Tuhan Yesus mau mendengar langsung dari kita. Nah, Tuhan Yesus juga senang kalau kalian juga mengikuti sekolah minggu.
Jadi di sekolah minggu kan kalian memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan senang kalau kalian di dalam sekolah minggu ada berdoa dan ada mengatakan berbicara kepada Tuhan. Tuhan sangat senang. Seperti papa mama kalian senang bukan kalau kalian bercerita kepada mereka? Apalagi sekarang kalian kan baru masuk sekolah ya. Baru ke sekolah. Setelah berapa lama kalian nggak ke sekolah ya? Zoom di rumah saja ya, Zoom di rumah. Berapa lama adik-adik? 2 tahun, Nasa. 2 tahun ya. Kalian masuk ke sekolah kembali, kalian punya nggak cerita ketika bisa ketemu sama teman-teman? Ada cerita nggak? Ada yang mau cerita nggak? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin nanti kalian bisa cerita ke orang tua kalian. Pasti orang tua kalian nggak cerita pun pasti orang tua kalian selalu tanya, kalian di sekolah gimana? Benar nggak? Ada ujian nggak? Ada PM nggak? Ya kan? Ada nggak? Ada orang tua kalian, papa mama kalian yang menanyakan seperti itu. Nah, papa mama kalian seneng kalau kalian mau bercerita kepada siapa yang bilang ada tadi? Fedris dan Natania ya. Mama kalian selalu ada bertanya ya. Terus kalian ada cerita apa saja ke papa mama kalian? Fedris dan Natania. Ada cerita apa? Misalkan ketemu teman baru gitu ya. Iya. Iya, papa mama kalian seneng kalau kalian mau bercerita kepada papa mama kalian. Lause-lause yang di sini yang sudah punya anak seperti kalian pasti juga senang kalau anaknya bercerita kepada mereka. Mereka senang, mereka bisa mengetahui apa yang kalian alami di sekolah, apa yang terjadi di sekolah, apakah gurunya ada guru baru, gurunya cantik, atau teman-teman yang baru, teman-teman yang baik mau berbagi makanan, misalkan karena sekolahnya di rumah, mungkin mereka belajar masak, ya. Setelah itu mereka bisa bantu mama mereka masak, mereka membagi makanannya bagi kalian. Nah, demikian Tuhan Yesus juga senang kalau kita mau menceritakan apa yang terjadi sama diri kita. Walaupun Tuhan Yesus itu maha mengetahui, tahu kan? Dia tahu apa? Ingat lagu yang yang mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya? Tuhan Yesus maha mengetahui. Tapi dia mau melalui mulut kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Dalam doa kita bisa cerita apa saja untuk atau memohon apa yang menjadi keinginan kita, kebutuhan kita. Asal kita berdoa dengan kesungguhan hati, Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Tapi Lause, misalkan kalian dapat tanya, apakah ketika saya mau berdoa, boleh nggak dengan doa Bapak kami? Ada yang pernah berdoa dengan doa Bapak kami? Ada. Nah, iya, kita sering berdoa kalau kita di sekolah minggu ya. Kalau kita berdoa di rumah, ada juga ya. Nah, kita boleh berdoa dengan menggunakan doa Bapak kami, tapi asal kita berdoanya dengan kesungguhan hati. Tidak boleh menganggap doa Bapak kami itu sebagai mantra atau doa yang diucapkan karena tidak tahu mau berdoa apa. Nah, adik-adik, dari doa yang diajarkan Yesus ini, doa Bapa kami, kita bisa mulai belajar doa sederhana saja.
doa kita tidak harus yang dirangkai dengan kata-kata indah. Tidak harus dengan suara yang tidak harus berdoa dengan suara keras supaya orang lain bisa melihat dan mendengar. Bagaimana cara kita berdoa? Dengan doa yang sederhana saja. Tetapi kita bisa belajar berdoa dengan sesuai dengan beban hati kita, seperti menggunakan kata-kata sehari-hari gitu. Kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus dengan kata-kata yang sederhana. Doa bukan hanya melulu kita menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita ya. Ingat, dalam doa kita harus selalu mengucap syukur. Karena apa? Mengucap syukur buat nafas kehidupan. Pagi ini kita masih bisa mengikuti Zoom karena berkat Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Dan buat apa saja yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh mengucap syukur dan juga selalu memuliakan nama Allah. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita sampai hari ini ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana kami bisa berdoa dengan kesungguhan hati kami. Bagaimana kami boleh memuliakan nama-Mu di setiap doa-doa kami. Dan juga kami menyadari Tuhan bahwa Engkau Allah kami, Allah yang maha mengetahui. Tetapi Tuhan, kami mau belajar untuk berdoa, memohon kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati juga papa mama kami, berkati pekerjaan mereka dan usaha mereka, berkati kesehatan mereka. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, selanjutnya kita mau ngapain? Saatnya Kuis. kuis, benar. Siapa yang jawab kuis pertama kali itu? Alexander ya? Bukan? Kuis, benar ya. Kita akan, Lausa akan membagi 3 pertanyaan kepada adik-adik dan akan mendapatkan 3 pemenangnya. Nah, cara menjawabnya sama seperti minggu lalu. Yaitu kalian ketik di komennya. Sebentar ya. Hilang. Nah, ya, adik Lausa akan membacakan pertanyaannya langsung ya. Nah, kalian tinggal ketik di kolom chat itu ya. Nah, Lausa akan dibantu oleh Lausa Kurniawan. Jadi Lausa Kurniawan akan melihat siapa yang menjawab duluan dan dialah pemenangnya. Jadi kalian harus berlomba-lomba. Sudah boleh dibuka chatnya ya. Pertanyaan Lausa sangat mudah. Karena tadi udah disebutkan juga ya. Yang pertama, apa artinya berdoa? Wah, banyak yang jawab. Ya, udah banyak ya. Lausa Kurniawan, siapa yang pertama kali menjawab? Audrey Beatrice. Wah, Audrey Beatrice. Anak Pak Kurniawan sendiri ya. Oke. Siap-siap untuk pertanyaan kedua? Siap-siap ya. Apa doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya?
Jawabannya harus yang lengkap ya. Doa Bapa kami. Ya, tapi bukan ini ya, harus di-chat ya jawabnya ya. Oke, Roselisna sudah dapat. Oke, sudah dapat ya. Elman ya, yang jawabannya lengkap ya, doa Bapa kami gitu kan. Siapa? Lause? Elman Hutapea. Oh, yang doa Elman Hutapea. Kalau nggak salah, minggu lalu juga ada menjawab ya? Iya, minggu lalu udah dapat dia. Wah, udah 2 kali. Kalau tadi kan ya? Itu yang pertama sebenarnya Alexander, tapi dia masih kurang lengkap kan, masih Bapa kami gitu. Iya, harus yang lengkap ya adik-adik ya. Jadi, yang paling lengkap Elman duluan. Oke, udah dapat ya kita ya untuk pertanyaan keduanya. Siapa pemenangnya? Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Udah siap adik-adik? Mana suaranya? Siap. Siap. Hanya 1-2 orang aja ya. Tapi semua udah standby ya? Udah siap ya? Oke. Doa Bapa kami tercatat di kitab apa? Doa Bapa kami harus yang lengkap ya. Tadi Lause sudah ada tampilkan. Tadi Lause lihat ada 1 orang yang benar ya. Gimana Lause Jimmy? Udah dapat? Lause Kurniawan lah. Dapat. Yang sampai ayatnya juga kan? Iya. Tadi ayat yang tertera di slide Jim sampai 14 ya? Iya, benar. Sampai 14 ya? Iya. Jadi Rizky nih dan Felicia. Oh, Rizky dan Felicia ya. Matius 6 ayat 9 sampai 14 ya. Iya. Oke, udah dapat siapa yang juara. Tapi Lause sangat mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang lainnya yang mau mencoba menjawab di chat. Tapi nggak apa-apa, nanti di kuis selanjutnya kalau ada kalian terus ikut menjawab ya. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian ya, Lause Nini ya. Oke, selanjutnya. Lause Cicil ya atau Lause Nini? Iya. Oke. Terima kasih pada Lause Lisna. Selanjutnya kita sambung ke Ibu Cicil ya, Lause Cicil. Mic-nya dibuka dulu Lause Cicil. Udah. Oke. Selamat pagi, Thong Seman, chào An. Lause, chào An. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahasa Mandarin tentang Alkitab Perjanjian Lama. Tahu nggak kira-kira Perjanjian Lama ayatnya yang pertama apa ya? Masih ingat? Kejadian, Lause. Kejadian, terus? Kejadian. Keluaran Lause. Iya, terus? Imamat. Terus? Bilangan. Jadi bahasa Mandarinnya tahu nggak? Kita mau belajar ya. Masih ingat? Nggak usah ajari. Pertama kita ulang lagi. Coba lihat bisa. Nampak kembali. 双世纪，
创世纪 bukan Ji. 创世纪。Keluar kejadian. Masih ingat? Kejadian. Keluaran. Terus yang ketiga. Dari 1 sampai 4. Kita kembali lagi yang pertama, kejadian apa? Kejadian Jadi dari 1 创世纪、出埃及记、利未记、民数记， 4-nya sudah bisa apa? Ulang ya. 创世纪 sama-sama kita. 创世纪、利未记、民数记。 Nah, ini kita hari ini kita lanjut. Terus apa? Ulangan Yosua. Ulangan, Lauster. Ya. 生命记。
Terus hakim-hakim. Seji. Kita ulang yang 4 yang terakhir. Laos yang aja dulu, right? Seningji. Kita mau ulang dari pertama, bisa ingat kira-kira. Biar siapa yang bisa hafal nanti Lause kasih hadiah loh. Ya. Yang pertama apa? Chuang Si Ji. Li Wei Ji. Baru Su Ji. Yang Seningji baru nih Seningji. Kita sama-sama belajar ya. Hari udah 8. Pertama, Chuang Si Li dulu baru Li Wei Ji. Oke, kita mau sampai 39 itu dihafal dalam Mandarin. Pintar, sudah bisa 8. Chuang Si Ji, Chu Ai Ji Ji, Li Wei Ji, Ming Su Ji, baru Shen Ming Ji, Yue Shu Ya Ji, Si Ji, Lu De Ji. Itu kejadian pertama, kejadian ciptakan Tuhan, terus keluar dari Mesir, ya kan? Terus apa lagi? Li Wei Ji, kita imamat ya. Terus apa lagi? Ming Su Ji, catat-catat. Ulangan juga Shen Ming Ji, ya mencatat. Bapak
Joshua, kitab Joshua. Baru apa? Hakim-hakim, baru mulai Hakim Simpson Gideon. Hakim terus apa? Cerita Ruth, Ruth-Ci. Oke. Hari ini kita belajar Mandarin. Tahu hari ini kita belajar Mandarin. Tetap lain kali dicatat dulu ya. Catatan kecil kamu. Nanti dihafal sampai 39. Siapa dapat nanti los terakhir kasih hadiah. Dihafal ya satu yang Mandarin. Kita belajar itu ya kan? Oke, sampai di sini kita belajar Mandarin. Ya, Lause. Xie Cik Si Lause. Kita ucapkan semua ke Lause. Xie Lause. Ya, terima kasih kepada Lause Cik Siu yang sudah ngajarin kita bahasa Mandarin ya untuk perjanjian lama dalam Alkitab. Oke, semua udah catat ya, dicatat dan diingat. Nanti akan disuruh hafal loh. Lause sudah menyediakan hadiah bagi siapa yang bisa ya. Oke, jadi terus diikuti setiap minggunya. Oke, sekarang kita akan meresponi firman Tuhan. Tadi firman Tuhan, tema firman Tuhan kita hari ini apa? Ya, adik-adik sekalian masih ingat tadi? Doa Bapa. Doa Bapa kami. Ayo kita sama-sama dengarkan lagu pujian Doa Bapa Kami. Kita boleh belajar. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Janganlah masukkan
Iya, oke. Selanjutnya, adik-adik sekalian, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Nah, kita sama-sama buka suara kita ya. Kita berdoa, doa Bapa kami ya, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengucapkannya di dalam bahasa Mandarin. Setelah itu, nah ikuti lause dan kita sama-sama bernyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Ayo kita sama-sama sikap berdoa. Boleh buka suaranya ya. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们免得罪我们的人，叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀。是你的直到永远，阿门。天父，我感谢你，天父，我感谢你，我们。Ya, adik-adik sekalian, ibadah sekolah minggu kita sampai di sini ya. Kita terlebih dahulu dengarkan pengumuman dulu ya. Jangan di-lift dulu ya, semua dengarkan dulu. Ada yang menarik loh. Ya, kita serahkan pada Mbok Sulili. Oke, shalom adik-adik semuanya. Shalom. Ini langsung masih lihat banyak yang belum buka kameranya. Padahal kita zoom supaya langsung bisa lihat muka adik-adik semuanya. Coba dibuka dulu semua kameranya, langsung lihat dulu wajah-wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Gitu kan, cantik-cantik semuanya. Tersenyum manis. Wah, senyum Pepsodent lagi. Iya. Oke. Yang di Pantai Labu yang mana? Coba langsung sapa dulu. Halo anak sekolah minggu yang di Pantai Labu. Coba angkat tangannya dulu. Anak sekolah minggu yang di Pantai Labu. Coba angkat dulu tangannya. Supaya langsung bisa lihat juga. Nggak nampak ya? Ada? Oke. Yang dipakam jangan angkat tangan. Ya. Yang dipakam nggak usah angkat tangan dulu. Yang di Pantai Labu aja dulu. Yang angkat tangan. Yang dipakam. Supaya bisa saling kenal. Oke. Nah, kita perhatikan warta kita ya. Kita perhatikan pengumumannya. Ya, ini pengumuman tentang lomba kita dalam menyambut Natal. Ya, coba Lase Timi, iya, lihat ya. Kita ada beberapa lomba untuk menyambut Natal. Ya, lomba kita, yang pertama itu kelas kecil, mulai dari yang belum sekolah, TK sampai kelas 3 itu satu kelompok. Lalu kelas besar itu kelas 4, 5, 6 itu satu kelompok. Ya, apa saja lomba kita? Yang pertama itu lomba TikTok. Ya, jadi carilah ya yang bertema tentang Natal. Lalu kemudian dikirim, direkam, lalu dikirim kepada Lase Kurniawan dan Lase Susana. Ya, perhatikan nama lasenya. Jadi jangan salah kirim nanti. Ya, kalau salah kirim sama lasenya nanti nggak masuk rekaman kalian, nggak masuk lomba kalian, nggak bisa dinilai. Ya, jadi untuk lomba TikTok itu dikirim kepada siapa?
Kepada siapa? Lause Kurniawan Iya, dan Lause Susana. Lause Susana. Kenal kan? Yang mana kan? Kenal kan sama Lause Kurniawan sama Lause Susana? Oh, kenal. Lalu kemudian yang kedua itu lomba nyanyi. Ya. Lagunya lagu Natal. Ini juga kalian rekam masing-masing di rumah. Ya, kelas kecil dan kelas besar. Ya, boleh pakai musik karaoke. Kalian cari di YouTube. Ya, atau musik yang dimainkan sendiri juga boleh. Ya, atau misalnya kalian cari-cari lagu karaoke-nya nggak dapat, kalian bisa minta kepada Lause Nini. Ya, minta sama Lause Nini. Lause Nini minta lagu lah, ya, yang rekaman atau musik gitu ya, karena udah cari-cari di YouTube nggak dapet. Lalu lagunya juga tidak boleh terlalu panjang, ya, tidak boleh lebih dari 5 menit. Jadi cukup 3 menit atau 2 menit atau 4 menit gitu ya, nggak boleh lebih dari 5 menit. Diserahkan kepada siapa? Lause Nini atau Lause Linda. Ya. Lagunya bebas. Nggak ditentukan, yang penting lagu Natal. Ya. Nah, kemudian selanjutnya. Yang ketiga. Lomba mewarnai dan menggambar. Nah, kelas kecil itu lomba mewarnai. Nanti bahannya akan disediakan Lause Lydia. Jadi apa yang mau diwarnai nanti akan disediakan oleh Lause Lydia. Jadi kalian nanti bisa minta sama Lause Lydia yang mau ikut lomba mewarnai. Kelas kecil bisa minta sama Lause Lydia bahannya yang mau diwarnai itu apa. Nah, kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6, kalian menggambar sendiri lalu mewarnai sendiri. Ya, temanya itu tema Natal. Nah, ini tidak difotokan, tetapi dikumpulkan. Ya, jadi yang sudah kalian warnai itu nanti kumpulkan kembali kepada Lause Lydia yang kelas kecil. Yang kelas besar, ya, dikumpulkan kepada Lause Iwan. Ya, atau mungkin kalau tidak jumpa Lause Iwan bisa dikumpulkan ke Lause yang di sekolah. Ya, Lause Jimmy, Lause Lydia, bisa titip sama mereka. Lalu kemudian yang keempat, iya, dikumpulkan di sekolah, ya, untuk mewarnai, khusus untuk mewarnai itu dikumpulkan. Itu gimana, Bu? Tunggu dulu, nanti baru tanya ya, langsung selesaikan dulu. Lalu kemudian lomba bercerita untuk kelas besar, kelas 4, 5, 6. Bahannya dari Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Ini kisah tentang kelahiran Yesus, tentang gembala-gembala yang menyaksikan tentang kelahiran Yesus. Jadi kalian yang kelas besar ya bercerita kembali. Jadi sudah dibaca ceritanya, lalu ceritakan kembali dengan kata-kata kalian, dengan gerakan, dengan ekspresi wajah, gitu ya. Atau mungkin kalian mau pakai alat bantu apa, boleh, terserah. Ya. Nah, itu direkam. Ya, kalian cerita lalu direkam, lalu kirimkan kepada saya. Ya. Lalu untuk kelas kecil itu lomba hafal ayat Alkitab dari Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu ya. Yohanes 3 ayat 16 itu direkam kelas kecil dari belum sekolah sampai kelas 3. Ya. Kalian hafal Yohanes 3 ayat 16 itu direkam, setelah hafal, betul-betul hafal ya, jangan nyontek loh. Ini kan agama ya, ini seperti pelajaran agama. Ini lomba yang benar-benar dengan Tuhan gitu ya. Jadi jangan karena mau juara lalu nyontek, enggak. Kita lomba hafal, berarti betul-betul dihafal ya adik-adik ya. Hafal benar-benar Yohanes 3 ayat 16. Direkam lalu kirim kepada Lause Cicyu ya. Jadi kalau kalian nyontek memang Lause nggak tahu, tetapi siapa yang tahu? Tuhan tahu ya, Tuhan melihat gitu ya. Jadi harus jujur. Oke, lanjut. Lause. Nah, batas waktu pengumpulannya 28 November. Jadi paling lama 28 November. Lewat 28 November
tidak diterima lagi. Setiap anak ya yang mau ikut boleh ikut maksimal 2. Jadi mau 1 boleh, 2 boleh, 3 nggak boleh, gitu ya. Jadi 1 boleh, 2 boleh. Siapa yang mau ikut aja, nggak dipaksa, ya. Siapa yang mau ikut boleh ikut 1 atau boleh ikut 2 lomba yang berbeda. Nah, kemudian juga harus mendaftar, ya. Pendaftarannya 2 minggu, waktunya 2 minggu setelah hari ini, gitu ya. Jadi kalian masih bisa pikir-pikir mau lomba apa ya, lalu daftarkan kepada lase-lase. Pengumuman juara tanggal 5 Desember dan pembagian hadiah pada tanggal 12 Desember. 12 Desember itu adalah Natal sekolah minggu kita. Juara dalam lomba bernyanyi dan cerita Alkitab atau hafal ayat Alkitab itu akan ditampilkan di dalam acara Natal sekolah minggu. Ya, oke. Ada pertanyaan untuk lomba-lomba ini? Silakan. Yang mau bertanya untuk lomba ini. Bu, nanti kalau mau ikut lombanya harus ke sekolah ya, Bu? Di sekolah dirayakan gitu. Kalau lomba-lombanya yang rekam di rumah. Gitu. Ya. Kayak lomba mewarnai gitu, itu di sekolah ya, Bu? Mewarnai juga di rumah, tapi minta bahannya dari Lase Lydia. Lalu kalian warnai di rumah, habis itu kumpulkan kembali ke Lase Lydia yang sudah kalian warnai. Ngerti? Kumpulkan ke sekolah kan? Iya, kumpulkan ke Lase, iya. Waktu sekolah minggu atau waktu di sekolah boleh kumpulkan kepada Lase Lydia. Sudah mengerti? Ada lagi yang mau bertanya? Apa? Nggak usah, minggu depan kita tetap muka, Oh, tunggu dulu. Itu dulu pengumuman lomba dulu. Yang bertanya tentang lomba dulu. Sudah mengerti semua? Ya? Kalau nggak ikut lomba nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Siapa saja yang mau ikut. Jadi kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Ya, oke. Ada yang bertanya? Oke, nanti minggu depan akan diberitahu lagi. Lalu kemudian selanjutnya, minggu depan kita akan kebaktian sekolah minggu di gereja. Ya. Oke, kita besok minggu depan kebaktian sekolah minggu di gereja. Kita mulai jam 8. Kalau biasanya dulu kita jam berapa? 8. Setengah 8 ya. Nah, sekarang kita jam 8. Ya. Karena apa? Ya, kalian selama ini kan kita secara online jam 8 gitu ya. Jadi kita mulai jam 8. Harus pakai masker, ya, harus dalam keadaan sehat. Jadi kalau demam, batuk, pilek, nggak usah datang ke gereja, ya. Jangan datang ke sekolah minggu di gereja, ya. Boleh ikut di rumah. Lalu nanti di gereja kita akan atur tempat duduknya, ya. Nah, karena kita mulai jam 8, adik-adik, datanglah, ya. 10 menit atau 15 menit sebelum jam 8. Jadi nggak usah pagi-pagi kalian datang. Ya, supaya apa? Supaya nggak ngumpul-ngumpul. Ya. Jadi 7.45 atau 7.50 baru sampai di gereja. Ya. Nah, setelah sampai di gereja, kalian di lapangan lebih dahulu. Ya, nanti ada lase-lase baru yang mengarahkan akan kemana. Jadi cuci tangan, nanti sampai ke gereja cuci tangan seperti waktu sekolah. Ya. Nah, lalu yang nggak bisa datang ke sekolah minggu di gereja gimana? Tetap mengikuti sekolah minggu di rumah. Ya. Lihat melalui YouTube. Nanti akan dibagikan juga linknya. Ya. Yang bisa datang ke gereja, datang ke gereja. Ya.
ada kebaktian, ada kuis, tapi yang bisa ikut kuis nanti cuma yang di gereja. Ya. Lalu kemudian kita akan buat grup WA sekolah minggu untuk mempermudahkan memberikan informasi. Jadi nanti kita akan buat grup anak-anak sekolah minggu semuanya. Ya. Jadi kalian nanti bisa masuk ke dalam grup sekolah minggu itu. Jadi pengumuman apa, informasi apa, nanti akan dibagikan di situ. Ya. Oke, bisa mengerti anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Nah, di chat itu sudah dikirimkan Jimmy Lause, ya. Kalian bisa langsung masuk ke dalamnya. Itu WA sekolah minggu. Lihat di chat yang dikirimkan Lause tadi, Lause ini, kalian bisa langsung masuk. Itu grup WA sekolah minggu. Oke, sudah mengerti semuanya? Oke ya. Kalau sudah mengerti kita, ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada lagi, sekolah minggu kita sampai di sini. Kita jumpa minggu depan di gereja. Ya. Sekali lagi yang nggak bisa datang ke gereja, boleh tetap mengikuti sekolah minggu di rumah. Oke. Ya, Boksu, ada satu lagi untuk pembagian hadiah yang tadi nanti dibagikan di sekolah ya. Untuk yang kuis tadi pemenangnya ada 3 ya, yaitu Audrelin, Elman Hutapea, dan Rizky ya. Nanti Pak Kurniawan di sekolah akan membagikannya kepada kalian ya. Sudah disediakan sama Lause Lisna. Oke. Ya, ibadah sekolah minggu kita sampai di sini ya. Oke, sampai jumpa anak-anak sekalian, adik-adik sekaliannya. Yesus memberkati. Ya, Kita jumpa lagi minggu depan ya. Oke, Cai Cien.